Sebagai salah satu daerah lokasi tujuan wisata, nggak terlalu banyak PO yang beroperasi di jalur menuju ke Wonosobo. Nah, baru-baru ini, tepatnya di awal November 2025, Agramas, salah satu PO yang cukup besar membuka trayek baru dari Jakarta dan sekitarnya ke Wonosobo. Nggak tanggung-tanggung, langsung 2 trayek sekaligus. Seperti apa pengalaman saya naik PO 1 ini? Langsung aja yuk kita tonton videonya. Permisi. Pak, check-in Pak. Mana Pak? Ke Wonosobo atas sama Timo. Siap, terima kasih. Selamat malam teman-teman dari Terminal Grogol. Hari ini teman-teman aku bakal nge-trip ke kota Wonosobo naik salah satu PO yang baru aja buka trayek baru nih ke kota Wonosobo, yaitu PO Agramas. Dan Agramas hadir di trayek Wonosobo dengan 2 armada atau 2 keberangkatan dalam satu hari, yaitu keberangkatan dari Rajek dan keberangkatan dari Parung. Hari ini aku nyobain yang keberangkatan dari Rajek Tangerang, makanya dia lewat sini nih, lewat Terminal Grogol lintasannya. Bisa berangkat dari Rajek pukul 15.30 dan menjemput aku di sini pukul 7 malam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6.41. Aku agak mepet nih nyampainya nih, karena aku baru aja pulang dari Gaikindo Jakarta Auto Week. Besok tanggal 30 hari Minggu tuh hari terakhir. Nah, hari ini aku bakal dapat armada BM053. Harusnya sih ini JB3 teman-teman, dan kelasnya itu VIP 22 dengan kapasitas seat 36 seat. Kayaknya sih nggak ada leg rest deh. Oh ya, ini kalau kalian mau pesan Agramas dari Terminal Grogol, nomornya ini ya teman-teman, 0811-8222-388. Nah, kayaknya aku mau cari makan dulu, kayaknya mau beli siomay karena Agramas ini kan servis makannya lumayan jauh di Kendilmas. Apa lewat Kendilmas nggak ya? Soalnya ini bisku lewat jalurnya Belik, kayaknya bukan di Kendilmas deh. Makanya kayaknya di Singgalang Jaya apa ya? Kayaknya sih di daerah Cikamurang nanti makannya. Soalnya yaitu jalur bis ini tuh lewat Belik, lewat Randu Dongkal. Jadinya sebelum Muleri dia sudah belok teman-teman di Pemalang. Rutenya mirip-mirip sama Sinar Jaya Suite Class yang aku naikin beberapa waktu yang lalu. Dan besok kepulangan dari Wonosobo pun aku juga akan naik Sinar Jaya yang Suite Class teman-teman, karena mau remedial. Soalnya terakhir kali naik Sinar Jaya Suite Class dari Wonosobo kan dapatnya armada cadangan ya. Aku pengen banget naik yang FE, yang front engine, yang mesin depan. Ini kita beli siomay dulu. Mau mas? Di plastik aja tapi ya? 10.000 berapa mas? 7. Dapat 7? Kol ada? Kol ada. Kolnya 2, tahu 1, kentang 1, sisanya siomay. Ya, itu barusan BM140, bisku BM53. Jadi kita masih nunggu guys. Nah, aku udah beli siomaynya. Ntar pastiin lagi. Ya benar, BM53. Udah beli siomay, jadi mau makan dulu. Ganjel perut sebelum nanti servis makan. Wah, di 002 Wonogiri ya. Bareng teman-teman yang konten di Facebook nih. Halo bang. Namanya siapa bang? Ujang Rizky. Oke. Nah, ini pemain Wonosobo juga nih, PBP. Pukul 7.02, akhirnya bis yang akan membawa saya ke Wonosobo tiba juga di Terminal Grogol, yaitu BM53. Oke, sudah datang. Mas, pamit. Tuh masuk. Makasih ya. Akhirnya teman-teman, armada kita sudah datang. BM053. Dia pakai sasis. Wow. Dia pakai sasis Hino RK8. Bodi Z3. Berangkat. Iya lo. Halo, Pak. Oke, udah siap berangkat. Ya, cuan kan.
Oke, 7.07 kita berangkat dari Terminal Grogol. Telat 7 menit, telat dikit aja teman-teman. Untuk rute lintasan bis ini di barat atau sekitar Jabodetabek yang keberangkatan dari Rajek, sekali lagi saya kasih lihat ya teman-teman yang di bagian titik turun. Cuma jujur ini agak bingung, urutannya sepertinya agak ngacak sedikit. Kelihatannya sih yang dari Rajek dan sekitarnya bis ini akan menuju ke Terminal Kalideres, Cengkareng, Jembatan Gantung, Kedoya, baru ke Grogol. Nah dari Grogol bis akan mampir dulu di Jelambar, Season City, dan Telugong. Baru setelah itu akan bablas sampai ke Cikarang melalui tol dalam kota. Jadi bis ini nggak masuk Terminal Pulau Gebang ya. By the way, ada pengumuman yang bikin salfok nih di pintu sekat, yaitu himbauan untuk waspada terhadap modus pencurian laptop. Memang rute Wonosobo ini lumayan rawan, banyak kasus pencurian laptop, terutama yang viral-viral ya kejadiannya di bis-bis rute Wonosobo ini. Nah teman-teman, pada saat saya naik bis ini lagi ada promo nih, perkenalan trayek baru, dapat free tumbler. Saya kira untuk semua penumpang, tapi ternyata diundi hanya untuk 5 pemenang saja. Wah, jadi penasaran kapan nih diundinya. Ya ini 19.36 kita di Season City. Jemput penumpang juga teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk selama sedikit minggu beraja berangkat dari Madanda. Mudah-mudahan di malam hari ini masih ada sedikit rezekinya untuk mencari halal aja di malam hari ini. Dari Season City ini ternyata bis tutup pintu alias sudah nggak ada penumpang yang akan dijemput atau naik lagi. Tapi sebelum masuk tol di gerbang tol Jelambar 2, bis sempat melipir kiri dulu nih teman-teman, barengan sama bis-bis Agramas lain. Kayaknya sih mau naikin paket nih di sini. Tepat di bagian atas seat saya ada lover AC nih. Ada 2 lubang AC untuk masing-masing penumpang, 2 lampu baca, juga port USB Type A yang juga berjumlah 2. Tapi harap diingat teman-teman, untuk port charging ini nggak boleh untuk cas power bank ya, hanya untuk handphone saja, laptop pun juga nggak boleh. Nah untuk legroom saya di baris paling depan seperti ini, nggak ada leg rest karena ini bis kelas VIP ya teman-teman, dengan jumlah total seat 36 seat. Masih oke lah, masih bisa naruh barang di depan kaki. Cuma nggak tahu nih yang di seat belakang kayak gimana legroomnya. Sepertinya sih agak lebih sempit sedikit dibanding seat yang ini. Bisa dilihat juga dari penumpang yang duduk di sebelah saya, dia sepertinya sedikit lebih tinggi dari saya dan masih nyaman-nyaman aja sih teman-teman untuk legroomnya. Di samping saya juga terdapat armrest seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau tutup armrestnya tinggal dorong sedikit ke depan lalu diputar ke bawah. Kalau mau ngangkat leg restnya juga sama, dorong sedikit ke depan lalu ditarik ke atas atau diputar ke atas. Dan di samping sini terdapat tombol untuk fasilitas reclining alias mundurin sandaran bangku kalian.
Nah, selain fasilitas port charging yang ada di lower AC, ada juga nih teman-teman soket listrik yang terdapat di kompartemen bagasi atas. Cuman ya balik lagi teman-teman, karena rute Wonosobo ini agak rawan, sebaiknya kalian awasi ya kalau kalian lagi ngecas di bagian atas ini. Takutnya nanti diambil sama penumpang yang nggak bertanggung jawab. Nah, saya nggak sadar ketiduran, bangun-bangun, ini bis posisinya sudah exit tol di Cikamurang. Jadi untuk keberangkatan dari barat, servis makannya tuh di rumah makan Singgalang Jaya teman-teman yang ada di Cikamurang sini. Sementara untuk keberangkatan dari timur, servis makannya itu di rumah makan Pangeran. Kalau kalian inget trip saya naik Sari Indah sebelumnya, nah kita tuh rame-rame servis makannya di rumah makan Pangeran waktu itu teman-teman. Yang lokasinya ada di exit tol Pejagan. Cikamurang sendiri jadi lokasi banyak tempat servis makan untuk PO. Di kiri saya nih sekarang ada Indorasa teman-teman, dimana jadi tempat servis makannya Handoyo. Terus sebelah kanan seperti yang kalian tahu, ini adalah rumah makan yang bisa bilang terbesar, yaitu Taman Selera. Ada juga sih Dian Rasa teman-teman, tapi saya nggak sempat nge-shoot tadi. Dan ini akhirnya kita tiba juga di rumah makan Singgalang Jaya. Singgalang Jaya sendiri selain Agramas yang lain ngapak, ada juga Keramat Jati. Terus waktu itu saya juga ngetrip naik Medali Emas, makannya juga di sini teman-teman. By the way, sebelum turun saya mau kasih lihat ini dia teman-teman seat yang digunakan di bis ini. Ini tuh seat dari Aldila. Apakah nyaman? Ya untuk kelasnya menurut saya ini oke sih teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 10:08 kita sudah tiba di rumah makan Singgalang Jaya. Terima kasih. Oke, saatnya servis makan dulu. Oke teman-teman, ini dia servis makan yang aku ambil. Jadi seperti biasa aku nggak makan nasi. Ini aku ngambil mie goreng, sayur kol sama ayam. Jadi tadi untuk pilihan lauknya ada dua teman-teman, ada ayam sama ada lele. Dan untuk Agramas trayek ke Wonosobo ini dia servis makannya nggak di Kendil Mas ya, karena nanti jalurnya itu kan lewat Pemalang. Jadi lewat Randu Dongkal, lewat Belik, sehingga posisinya tuh ada di sebelumnya rumah makan Kendil Mas. Makanya kita nggak servis makan di sana teman-teman. Padahal kalau servis makan di sana enak-enak menunya kalau di Kendil Mas. Kalau di Singgalang Jaya dari pengalamanku ya agak sedikit kurang sih sejujurnya. Tapi ini kita coba hari ini kayak gimana teman-teman rasanya. Oke teman-teman, kita servis makan dulu. Let's go, lapar. Oke teman-teman, udah servis makan dan servis makannya ternyata not bad juga, lumayan. Ayamnya oke, mie gorengnya oke, dan sayur kolnya pun juga oke. Jadi masih oke teman-teman, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau aku makan di rumah makan Singgalang Jaya ini agak sedikit kurang lah. Dan ya tadi di perjalanan dari Jakarta sampai ke sini itu aku bener-bener ngantuk banget. Aku tidur teman-teman, karena tadi seharian itu dari pagi sampai jam berapa ya, tadi sekitar jam 6 itu aku di Gias, bukan Gias, GJAW, Gekindo Jakarta Auto Week. Jam 6 aku baru nyampe di kos teman-teman, jadi lumayan capek seharian di luar terus teman-teman. Jadi ya udah istirahat tidur, dan nanti rencananya di jalur Randu Dongkal sama Belik mungkin aku bakal ke depan. Jadi bareng kru di depan. Semoga bisa. Dan semoga nggak ngantuk teman-teman. Seperti itu. Dan aku juga nggak bisa terlalu rekam dalam bis ya, karena bisnya penuh, gelap juga, kabinnya agak remang-remang kalau lampunya nyala semua pun. Jadi udahlah, kita nikmati aja experience perjalanannya sama istirahat teman-teman. Ini di belakang baru masuk Keramat Jati nih. Nah ini Wonosobo yang dari Parung berangkat teman-teman. Tertutup di dalam tersedia. Penumpang Keramat Jati, penumpang Keramat Jaya yang baru datang. Ini pengundian tumbler. Siapa yang dapat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mengganggu waktunya sebentar ya. Dalam rangka memperkenalkan jalur baru Agramas Wonosobo. Rajek Wonosobo, kami memberikan tumbler sebagai tanda perkenalan kami dengan cara diundi bersama-sama ya. Oke. Langsung Coba. dimulai. Diambil satu Pak, langsung dibuka. Diambil satu Waduh, Mas. Mas aja Mas. Sana. Ambilin ya. Saya ngerekam saya. Yang mana ini? Kanan namanya. Ambil satu langsung dibuka. Oh ini semua ngambil. Ambil. Ini merah Oh sama boleh pink. boleh. Obat Coba jeruk tuh. kita lihat dapat apa enggak guys. Langsung dibuka. Tak kira langsung keluar nomor bangkunya berapa gitu. Tulisannya apa nggak lo lima? Zong. Song. Tulisannya apa Mas? Kalau nggak dapat tulisannya, iya. tulisannya. Kosong. Tulis dewa lah. Belum rezeki. Kosong guys, nggak dapat. Gara-gara saya ya. Tadi Mas yang ngambilin ini. Enak. Dicoba lagi. Besok lagi balik lagi. Dapat Pak? Kosong. Lumayan ada 5 padahal. Jangannya ditulis dewek ya tablet. Nggak dapat Bu? Kosong. Kosong. Ini lah kakak dapat. Oh dapat Ibu. Lumayan Bu, rezeki. Diklaim dapat Bu. Bapak. Udah dibuka? Kosong? Kosong. Belum terus. Oh dibalikin Pak. Balikin. Enggak susah ntar. Oh ya wis. Oh, begini. Biar enggak susah ntar. Ini juga pintuannya mau dikayuin sih juga. Dapat. Ini Ibu dapat. Ya. Dapat. Ini dapat Mas, dapat Mas. Oke dapat Ibu. Wah lumayan. Lumayan Bu. Iya. Tulisannya Agama soalnya. Saya lebih viral. Kuku tapi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat. Oke. Jam 11 Galang. Dengan Mas siapa ini Mas? Yono. Mas Yono. Ini dengan Mas siapa? Karno. Mas Karno. Dari mana tuh? Naik dari Grogol tadi. Bisnya judulnya Bobot Sari ya. Bogor Bobot Sari ya. Ya, Sebelum sini ya. Ditrap yang ditrap penumpangnya naik ngedrap naik dongkalnya ngendi takoni kae terus jumlah penumpangnya ditulis Mama Bocari anak wong telu garis telu nah, penumpang 14 aja asal Bocari lang jumlah penumpang sing Nih melewati Taman Selera, ramai banget sinarnya, antreannya.
By the way, di trip kali ini tuh saya nggak sendirian teman-teman. Ada salah seorang teman online saya yang namanya kebetulan Timo juga. Nah, Timo tuh naik Rosalia Indah. Dia berangkat dari Grogol juga, tapi berangkat jam 6, lebih cepat 1 jam. Sayangnya bisnya tuh kena trouble teman-teman. Nah, ini momen dimana bis saya menyalip bisnya Timo yang lagi putus one beltnya. Sekitar pukul 1 dini hari akhirnya tiba juga nih di pintu keluar tol Pemalang. Dari sini bis akan melanjutkan perjalanan melalui jalan non-tol, tepatnya lewat jalur Randu Dongkal, Belik, dan Bobotsari yang terkenal dengan jalan yang berliuk dan tanjakan-tanjakan yang curam. Bisa dibilang belum terlalu banyak PO yang beroperasi melalui jalur ini dibandingkan dengan jalur Bumi Ayu Purwokerto yang lebih populer. Nah, saya penasaran, sebenarnya lebih cepat lewat jalur Bumi Ayu Purwokerto atau lewat Belik ini ya? Langsung aja kita tanya sama Mas Karno. Sebenarnya kalau lewat arah Wonosobo tuh lewat Belik sini sama lewat Purwokerto cepat mana sih Mas? Cepat sini ya? Oh, lalu lintasnya lebih rapat sana. Sini sepi. Cuman nanjakan-nanjaknya aja ya lumayan ya. Kilometer sama. Aku feel naik yang sinar yang slipper aja pelan nanjaknya tuh. Nggak bisa kenceng. Jadi gitu teman-teman, kalau menurut Pak Karno sebenarnya secara jarak kilometer sih sama, tapi yang membedakan adalah kepadatan lalu lintasnya. Walau di jalur Bumi Ayu Purwokerto jalannya lebih lebar dan nggak ada tanjakan, tapi di sana lalu lintasnya lumayan padat, malah kadang terjadi macet di beberapa titik dan perlintasan kereta. Sedangkan jalur Belik ini lalu lintasnya sepi, walaupun jalannya nggak lebar dan banyak tanjakan. Nah, buat kalian yang udah pengalaman lewatin 2 jalur ini, menurut kalian gimana? Lebih cepat mana nih? Banyak sini jam-jam semini juga agak juga bukan sampai juga dia Apa ya? iya makanya Wonosobo terus sih Iya. arah ini iya ini Siap, hati Mas. Yuk. 154 Bantar Bolang. Logal. Nah, ini akhirnya kita tiba juga teman-teman di salah satu kantong penumpang yang ada di jalur ini, yaitu Randu Dongkal. Saking banyaknya penumpang di sini, lihat deh, udah ada ojek-ojek pangkalan yang standby nih. Waktu bis merapat, langsung mereka kejar-kejaran untuk berebut penumpang. Ya memang Randu Dongkal ini merupakan salah satu daerah perantau teman-teman, di mana banyak sekali warganya yang merantau ke Jakarta. Kalau nggak salah sih mereka tuh biasanya kerjanya di Jakarta terus pulang ke Randu Dongkal itu kadang setiap sebulan sekali, kadang 2 atau 3 bulan sekali gitu. Biasanya tuh kerjanya di Jakarta tuh ya ada yang jadi buruh pabrik, ada yang jadi kuli bangunan juga, ya macam-macam lah teman-teman. Sektor informal sih rata-rata. Dongkal 211. Nah, lepas dari Randu Dongkal mengarah ke Belik dan Bobotsari, masuklah ke menu utama jalur ini teman-teman, yaitu jalan yang berliku-liku dan juga tanjakan yang curam.
Kayak info saya tadi teman-teman, jalur ini tuh enaknya tuh ya kayak gini nih, sepi, nggak banyak truk. Karena gimana ya, kalau bis lewat sini aja di tanjakannya aja berat teman-teman, apalagi truk yang bawa beban logistik yang berat. Makanya kalau buat sopir bis enak jalur ini, walaupun tanjakannya agak berat tapi nggak perlu repot nyalip-nyalip atau ngeblong buat nyalip truk yang jalannya lambat. Nah, ini salah satu contoh dari tanjakannya teman-teman. Bisa kalian lihat kalau dilihat di kamera tuh tanjakannya nggak curam-curam banget sebenarnya, tapi bisa bikin mesin bis itu sampai meraung-raung dan bekerja keras buat melewati tanjakan ini. Makasih Pak. Yuk. Monggo Mas. Monggo. Tiba di Belik setengah 3 lewat 7 menit. Udah ya? Oke, jalan lagi. Gagal. Alhamdulillah. Napa ini? Yo. Yuk, monggo Mas. Hati-hati. Bobotsari jam 3. 2 menit. Lepas dari Bobotsari karena saya ngantuk teman-teman, saya memutuskan untuk ke seat kembali. Nah, seat saya di depan tuh didudukin orang, jadinya saya ya udah deh nyari yang kosong aja nih. Dan ternyata untuk seatnya ini dilengkapi dengan footrest seperti ini. Walaupun footrestnya menurut saya kurang naik sih posisinya, jadinya agak nanggung. Pakai footrest nggak pakai footrest tuh sama aja. Untuk legroomnya segini teman-teman, ya untuk bis VIP wajar banget sih kalau legroomnya agak mepet dikit.
Tiba-tiba saya dibangunin sama kru dan kita sudah sampai di Wonosobo teman-teman. Tapi karena saya belum inspeksi toiletnya, ini saya kasih lihat dulu buat kalian teman-teman. Dan untuk toiletnya ini nggak boleh buat buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil dan yang bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Nyampe juga, ngantuk ya. Ayo ngopi dari ayo. Enak. Boleh. Teman belum nyampe temannya. Belum, Kemana mas? Tidak tahu sebenarnya. Perahu? ini mau nongkrong. Oke teman-teman, ini pukul 4.57. Kita sudah sampai di Terminal Mendolo Wonosobo. Ini pasti agennya Agramas nih di sini. Coba temanku sudah nyampe mana nih ya, Timo? Dikit lagi nih panas. Kita bikin kopi dulu nih. Ada kopi, ada gorengan, mantap. Kalau mau naik dari Mendolo ini nomornya teman-teman bisa dilihat yang di atas 0822 3488 6845. Jadi ini untuk sementara ada 2 jalur ini nih. Tuh. Saya naiknya yang jalur 1. Jadi tujuannya ke Rajek. Ini lintasannya bisa kalian lihat sendiri nih ya. Dasinya masuk Pulau Gadung, Ancol, Cempaka Putih juga. Cuman tadi kan langsung tutup pintu di Season City di Jembatan 3. Ini jalur 2-nya, dia lewat lintasannya lewat jornya selatan tuh. Jadi Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus harusnya lewat, terus nanti terakhirnya di Parung. Tuh ada yang foto sama artis. Pak siapa bro? Pak Arianto. Saya Hari. Oh ini Pak Arianto yang ini. Ini Bapak Pak Di. Oke siap. Pak Adi sama Pak Arianto agennya. Ngopi sih mas. Pagi-pagi damai. Minumnya kopi, mantap. Ini bis lagi dirapi-rapin tuh sama kru. Berangkat lagi nanti dari sini pukul 4 bisnya. Hati-hati mas. Sukses ya. Siap. Have fun campingnya. Lo pak. Naik apa jadi nih? Losbak atau apa? Naik Grand Max. Oh Grand Max. Iya. Dapat berapa mas Grand Max? Dia sudah ada 3 orang. Heeh. Jadinya cuma 40. Oh jadi kayak travel lah ya. Terima kasih ya. Siap mas. Sukses. Ini naiknya dari base camp mana? Aman. Dari base camp mana naiknya? Saya dari Dik. Oh turunnya Petak Banteng. Ini yang armada dari Parung baru nyampe teman-teman, tapi sudah kosongan, jadi kayaknya udah pada turun penumpang-penumpangnya. Kalau yang dari Parung juga sama ya, dia pakai armada VIP 36 seat, tapi nyaman-nyaman aja sih teman-teman 36 seatnya, walaupun dia masih pakai kursi Aldila yang standar ya. Jadi kalau pas tidur itu ya harus rubah-rubah posisi gitu. Agak kalau di badan saya agak kurang nyaman. Cuma harga tiketnya 170.000 ya, no complain lah, masih oke-oke aja. Aku semalam tidur juga nyaman-nyaman aja sih teman-teman. Nah itu di sana ada suite kelasnya Sinar Jaya, tapi di armadanya JB3. Bukan yang mesin depan. Kayaknya ini yang dari ini deh, dari Bogor ya nggak salah ya. Jadi sekarang Wonosobo itu ada 2 teman-teman. Jadi nanti aku bakal pulang naik Sinar Jaya Suite Class itu. Tapi harusnya sih dapetnya mesin depan sih. Semalam ketemu unitnya di jalan tol 44 RM. Semoga dapetnya yang itu ya, dan nggak dapat armada yang lain lagi. Soalnya ini saya hari ini tuh pengen remedial. Terakhir kali naik Sinar Jaya Suite Class kan pengen naik yang armada Suite Class yang FE mesin depan, cuman kan dapetnya armada pengganti. Semoga nanti dapat teman-teman sesuai dengan incaran. Kita jalan-jalan sambil nungguin temanku mau nyampe katanya. Ini di sini ada Sugeng Rahayu. Dia menuju ke Surabaya nih teman-teman. 7826 UU. Ini bangunan yang baru sebelah sini. Ini bangunan terminal yang lama. Terus tadi aku dapat info dari Pak Hari. Di sana itu yang coklat-coklat
itu ada shelter buat pendaki. Jadi bisa nginep kalau kalian nyampenya kemalaman, terus mau berangkatnya pagi gini, itu bisa istirahat di sana. Tapi itu kayak aula aja sih, bukan kasur-kasur ya. Kayak aula, kayak base camp gitu. Bisa bermalam dulu di sana. Mantap juga di terminal. Terus nanti aku juga mau ke toilet. Di toiletnya konon katanya bersih teman-teman. Bisa mandi juga. Damai sekali nih terminalnya. Dan info-info teman-teman, terminal Mendolo merupakan salah satu terminal terbaik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dia kalau salah pernah menang penghargaan di tahun 2022 deh. Kalau menurut ChatGPT. Di ChatGPT begitu katanya tuh teman. Terus di sini ada jajaran penguasa di jalur ini. Ada Sinar Jaya banyak, terus ada PBB. Terus di sana ada kupu-kupu ayu juga. Yang paling banyak di daerah sini di Wonosobo ya ini teman-teman. Ada Sinar Jaya, PBB, kupu-kupu ayu. Terus di sebelah sana ada Handoyo JB5 Rombakan. Karena sudah terlihat bentuknya nggak umum, nggak seperti JB5 pada umumnya. Akhirnya nyampe juga. Ini armada kita nanti sore 44 RM. Tadi ada yang JB3 juga, cuman kayaknya JB3 yang ini deh, Bogor. Oke teman-teman, tripnya sudah selesai naik Agramas. Overall bisnya cukup nyaman. Saya tidurnya lumayan nyenyak tuh. Dari Bobotsari sampai tiba-tiba dibangunin sama kru dan nyampe di terminal Mendolo. Jadi kenyamanan oke. Walaupun ya seatnya pakai seat Aldila ya, cocok-cocokan di badan saya. Itu pun kalau pas tidur harus ubah-ubah posisi sedikit biar nggak sakit badan. Tapi tidur saya overall nyaman, nyenyak juga teman-teman. Lumayan habis ini masih mau jalan-jalan ke Nepal Van Java rencananya. Jadi lumayan memulihkan energi. Terus krunya ramah-ramah. Makannya semalam di Singgalang Jaya juga surprisingly lumayan enak juga ternyata. Baru kali ini saya makan di Singgalang Jaya, makannya lumayan enak. Untuk kecepatan waktu lumayan lah ya. Dari berangkat jam 7 nyampe sini jam 5. Drivernya lumayan swos semalam, Pak Karno namanya. Sama pelayanan agennya mantep banget. Jadi begitu nyampe langsung diajakin ngopi, udah desain kopi, ada gorengan juga. Jadi recommended banget agen Wonosobo ini. Kalau kalian mau pesan, nomornya sudah saya cantumin di kolom deskripsi. Kekurangan apa ya? Sejauh ini saya masih belum kepikiran teman-teman kekurangannya apa. Nanti saya tulis aja di kolom komentar. Nanti saya tulis aja di bagian bawah apa aja yang perlu diperbaiki dari bis Agramas ini. Tapi sejauh ini oke, ternyata kita juga dapat Hino RK yang sudah air suspension juga. Bantingannya juga nyaman banget teman-teman. Bawaan driver sih gak ada masalah lah. Oke, habis ini video akan lanjut dengan trip jalan-jalan ke Nepal Van Java. Saya mau nyewa motor habis ini. Kalau kalian mau nonton videonya, nanti saya update linknya di kolom deskripsi. Sampai jumpa teman-teman.